Ra, kamu gak mau cerita sesuatu sama aku? Pertanyaan Reza membuat Melisa tersentak kaget dan langsung menghentikan langkahnya yang baru mau lebih mendekat. Cerita apa? Melisa balik bertanya, berharap apa yang suaminya maksud tidak sama dengan yang kini dia pikirkan saat ini. Ketemu siapa tadi di restoran? Ketemu Duren? Salah, Riko maksud aku. Ucapnya sambil menutup mulutnya sendiri yang salah bicara. Duren? Tanyanya sambil mengerutkan dahinya. Kemudian bangun dari duduk. Reza berdiri dengan tangan yang sudah dia lipat di depan dadanya. Iya, aku bertemu Riko di parkiran, jawab Melisa. Terus? Tanya Reza sambil berjalan ke arah istrinya yang masih berdiam diri di tengah kamar. Terus ngobrol. Dia cerita kalau istrinya meninggal karena melahirkan, jawab Melisa jujur. Dia cerita gitu sama kamu? Melisa menganggukkan kepalanya berkali-kali dengan polosnya. Dia pun mengiyakan semuanya. Kok Mas Reza tahu aku ketemu Riko? Kini Melisa yang balik bertanya saat suaminya sudah tepat berdiri di depannya. Aku lihat mobilnya, jawab Reza ketus tanpa berekspresi. Wih, hebat ya Mas Reza, bisa tahu kalau itu mobilnya Riko. Kakak Melisa mencoba mencairkan suasana. Mobil itu cuma ada 3 di negeri ini. Aku, dia, dan... Siapa? Tanya Melisa saat Reza tidak meneruskan perkataannya. Lupa, sahutnya cepat. Melisa mengulum senyumnya karena dia tahu kedua pria itu tidak pernah mau kalah saing dari segi apapun, termasuk soal materi. Namun, perihal percintaan mungkin nasib Riko tidak sebaik Reza dari semasa mereka sekolah dulu. Besok ganti mobil, males samaan di area parkiran umum gitu, dengusnya kesal. Enggak segitunya juga kali Mas, ucap Melisa sambil melengos pergi ke kamar mandi. Kamu mau kemana? Aku belum selesai ngomong, Ra. Reza yang mengejar Melisa sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Cerita aja di situ, aku dengerin kok, teriak Melisa dari dalam. Reza yang mendengar ucapan istrinya justru semakin kesal dan memilih keluar dari kamar untuk menemui anak-anaknya. Kak, adek, abang, panggilnya sambil menuruni anak tangga. Iya, Pak, sahutnya ketiganya bebarengan. Udah makan ya? Tanya Reza yang sudah ikut duduk berkumpul. Udah, nih habis semua, jawab si bungsu yang mulai bangkit dan pindah dari duduk ke atas pangkuan Reza. Papa nggak dibagi? Enggak, semuanya habis sama adek. Kekasih cantik malu-malu namun justru mendapat ciuman bertubi-tubi dari Reza. Pah, besok ke rumah opa kan? Tanya Ai setelah membereskan mainannya. Opa ada nggak ya di rumah? Papa belum tanya, jawab Reza. Karena yang dia tahu, papanya belum pulang dari luar kota. Mau ketemu opa, Pak, rengek si sulung yang ikut bergelayut manja di leher Reza. Iya, nanti telepon opa dulu ya. Tanya opa udah pulang apa belum. Emang kemana? Tanya Bu. Keluar kota, Kak. Yuk, kita keluar kota, Pak. Ajak Ai sambil cekikikan. Kakak mau kemana? Jalan-jalan dong. Masa kakak kalah sama opa yang jalan-jalan keluar kota? Protesnya sambil merengut. Opa kan kerja, bukan main-main, Kak, sahut Cahaya. Selesai nih, Dek. Bumi menyodorkan kertas yang sudah ia gambar kepada adik perempuannya. Wah, bagus banget. Adek mau warnai sekarang? Ucapnya antusias. Bumi langsung mengangguk dan mengambil krayon di dalam tas si bungsu. Kini keduanya fokus mewarnai gambar di atas karpet lagi. Ayo, Pak. Ai yang mulai merengek langsung digendong oleh Reza. Di bawahnya tubuh kecil itu pojok ruangan di mana ada akuarium ikan besar. Melisa yang baru selesai mandi turun dari lantai atas melewati Reza yang sedang memberi makan ikan-ikan peliharaannya bersama si sulung. Tidak sepatah kata pun yang pria itu ucapkan saat istrinya lewat dengan rambut panjang terurai setengah basah. Lagi ngambek, gak boleh tergoda, pikir Reza yang mencoba mengabaikan Humairahnya. Meski jauh di relung hatinya, dia sangat ingin menyesap leher jenjang istrinya yang menyerukan bau harum. Udah pada makan? Bobo yuk.
Ajak Melisa kepada bumi, cahaya, serta langit. Kakak nggak diajakin, Ma, protes Ai yang masih memegang bungkus pakan ikan. Iya, kakak juga bobo yuk. Enggak, kakak nggak ngantuk, jawabnya sambil menggeleng. Ya udah, kakak sama papa ya, kan udah tidur. Terus hari ini, Mama mau ajakin adik tidur siang dulu, ucapnya sambil menuntun si bungsu naik ke kamarnya di lantai 2. Semua anak-anaknya diwajibkan tidur siang termasuk Cahaya. Aktivitas sekolah yang kadang membuatnya cepat lelah seringkali membuat gadis cantik sesak nafas di malam hari jika tidak beristirahat dengan cukup. Bumi dan langit pun ikut mengekor di belakang Melisa. Setelah merapikan alat gambar dan semua krayon yang berserakan di atas karpet. Setelah semua kembali ke lantai atas, kini hanya Reza dan Air yang berada di ruang tengah. Reza mendengarkan celoteh si sulung dengan sesekali menguap. Papa, jangan bobo ih, teriaknya saat Ai masih bercerita tentang teman-teman sekolahnya. Papa nggak bobo kak, itu tadi udah merem matanya. Itu baru mau bobo, belum bobo, kata Reza menegaskan dengan memaksa matanya agar terbuka. Jajan yuk kak, ajak Reza sambil menarik tangan Air agar cepat terbangun. Jajan apa? Apa aja? Ayo. Reza melirik ke arah jam di pergelangan tangannya yang sudah hampir sore. Tidak ada salahnya ia jalan-jalan sebentar untuk mengatasi rasa kesal bercampur rindu kepada sang istri. Tapi kakak bilang mama dulu sana. Kita mau kemana, Pak? Tanya Ai saat memasuki kotak besi yang akan membawanya ke lobi apartemen. Kita mau jajan, Kak, jawab Reza santai. Iya, jajan apa? Tanya Ai lagi penasaran. Jajan mobil baru. Air langsung mendongakkan wajahnya ke arah Reza yang jauh lebih tinggi darinya. Tatapan bingung terlihat jelas di kedua manik coklat tampan tersebut. Mobilan kakak udah banyak, Pak. Beli mobilan buat papa, Kak, ucap Reza sambil menuntun tangan mungil si sulung. Kini keduanya sudah berada di dalam mobil. Reza mulai menyalakan mesinnya, kemudian menjalankan kereta besi itu untuk membelah jalanan ibu kota yang mulai ramai lancar. Pak, nanti beliin Bumi mobil Tayo ya, pinta Air. Kakak mau beli apa? Tanya Reza sambil terus memutar setir mobilnya. Kakak beliin motor besar aja ya. Reza langsung menoleh ke arah si sulung yang masih tertawa. Buat apa motor besar? Reza bertanya lagi, kali ini dengan nada serius. Buat balap-balap dong, pakai helm keren, Pak, jawab Air dengan antusiasnya. Reza langsung diam, tidak menanggapi lagi ucapan si sulung. Hatinya langsung gelisah, tidak menentu. Arah mobilnya langsung dia belokkan ke sebuah showroom besar dengan merek mobil ternama. Yuk, turun, Kak, ajak Reza sambil melepas seatbeltnya dan seatbelt putranya. Oke, Papa. Keduanya masuk ke dalam showroom melewati pintu kaca besar. Sudah ada 2 orang berpakaian rapi yang ternyata tengah menunggu kedatangannya. Selamat sore, Pak, sapa pria pertama dengan sedikit membungkukkan tubuhnya. Sore, jawab Reza sopan dan ramah. Mari, Pak, saya perlihatkan mobilnya, ajak si pria itu mempersilahkan Reza lebih dulu berjalan. Kakak mau yang mana mobilnya? Tanya Reza kepada si sulung saat langkahnya terhenti di 3 mobil mewah keluaran baru yang tentunya limited edition. Kakak mau motor, Pak, jawabnya kekeh. Iya, nanti kalau udah besar, kali ini pilih mobil dulu ya, buat antar kakak sama adik sekolah, kata Reza yang kemudian berjongkok di hadapan Air agar sejajar dengan putranya itu. Yang itu, tunjuknya lurus pada sebuah mobil mewah keluaran terbaru berwarna biru dongker. Tapi kakak mau warna kuning? Ada. Pintanya polos membuat orang-orang di sekelilingnya menahan senyum. Enggak banget sih, Kak, pengen kuning, saut Reza dengan tatapan malas. Bagus loh, Pak, balasnya dengan senyum menggoda. Saya mau itu aja, unjuk Reza kepada mobil pilihan anaknya. Setelah itu keduanya duduk di sofa yang terletak di sisi tengah gedung tersebut. Reza menandatangani beberapa
karena selalu menyerahkan sebuah kart pada pria tadi. 5 menit kemudian kunci mobil barunya pun kini sudah ada di tangannya. "Yuk, pulang," ajak Reza pada anaknya yang masih sibuk membolak-balikan sebuah buku berisi gambar-gambar mobil. "Jadi kan, kalau kakak besar nanti dibeliin motor, Pak?" tanya Air memastikan kebenaran janji papanya. "Iya sayang, asal kakak sekolah yang rajin dan rajin belajar, yang pinter, oke?" "Oke papa ganteng," kakaknya. Gantengan kakak tapi, hahaha. Reza tersenyum simpul melihat sikap si sulung yang selalu menggemaskan. Di dalam mobil barunya, dia mencoba merogoh saku celana yang dikenakannya, meraih benda pipi yang tersimpan di sana. "Enggak ada nanyain aku sih, Rah," gumamnya saat mengecek ponselnya yang ternyata tidak ada satupun pesan dari Humairahnya. "Aku yang ngambek, kok kamu yang gini sih?" dengusnya kesal, lalu menaruh kembali ponselnya ke dalam saku. Makan malam kali ini semuanya duduk berkumpul di meja makan menunggu pesanan datang. Cahaya yang rewel karena sempat terjatuh saat mandi membuat Melisa tidak sempat menyiapkan apapun. Suara bel berbunyi. Dengan sigap langit langsung bangun menuju pintu utama. "Bisa nggak bang?" teriak Melisa dari arah ruang makan. "Bisa bun," sahutnya sambil berjalan setelah menutup pintu. "Banyak banget?" tanya Melisa yang terkejut saat langit menaruh semua bungkusan di atas meja makan. "Biar pada kenyang," jawab Reza santai dengan tangan membuka satu persatu bungkusan tersebut. Melisa menghembuskan napasnya pelan. Kelakuan suaminya yang tidak pernah berubah jika membeli makanan selalu dalam porsi banyak dan beraneka ragam. "Jangan diacak-acak, kalau nggak habis nanti bisa dibawa Bu Siti pulang ke rumahnya," pesan Melisa kepada keempat anaknya. Usai menyantap makan malam dengan celoteh polos ketiga buah hatinya, kini tinggal Melisa yang sibuk membereskan sisanya. Memilih mana yang belum tersentuh untuk dibawa oleh asisten rumah tangganya. "Bi, udah aku beresin, dibawa ya buat Salwa di rumah," kata Melisa sambil menyodorkan plastik merah berisi 2 kotak makanan. "Terima kasih Bu," jawabnya saat menerima pemberian majikannya itu. Setelah Bisiti pulang dan dapur pun kembali bersih, kini Melisa pun ikut berkumpul dengan anak-anak di ruang TV. Air yang sedang memperagakan aksi superhero seperti yang ditayangkan di TV membuat Bumi akhirnya pindah duduk di dekat adik perempuannya yang sedang disisiri rambutnya oleh langit. "Kak, pelan-pelan dong," ujar Melisa saat melihat Air meloncat dari sofa. "Kan mau injek musuh mah," jawabnya dengan pedang di tangan. "Hobi berantem tapi cengeng," ejek Reza sambil berlalu ke arah dapur. "Papa bilang kakak cengeng mah," adu Air yang berhambur memeluk pinggang Melisa. "Udah jangan didengar kata papa," rayu Melisa sambil mengusap air mata anaknya. Reza yang mendengar tangisan anaknya malah tertawa di depan lemari pendingin sambil sembari menenggak minuman soda kaleng di tangannya. "Minggir," Melisa mendorong tubuh suaminya agar tidak menghalangi langkahnya. "Emak-emak galak banget." Melisa langsung mendelikan matanya ke arah sang suami yang sedang pura-pura tidak melihatnya. "Belum kan lihat emak-emak melintir belalai suaminya kayak meras jemuran baju." Reza tergelak dengan ucapan istrinya dengan nada ancaman penuh penekanan. Dia pun menyunggingkan senyum menggoda tepat di depan wajah Humairahnya. "Cantik banget sih kalau lagi marah," ucapnya pelan. Hembusan nafasnya begitu terasa di wajah istrinya. Kini keduanya saling menatap dengan jarak sangat dekat. Reza meraba tubuh istrinya mulai dari paha, pinggang, kemudian dada. Daging kenyal itu ia usap-usap dengan pelan, sampai pada 2 jarinya justru dengan nakal memilin dan mencubit kerikil kecil ujung pucuk favoritnya. Lalu, "Mas Reza!" teriak Melisa saat suaminya justru lari meninggalkannya. Reza tertawa di balik pintu kamarnya yang sudah dia tutup rapat, membayangkan wajah Melisa yang merona karena malu, kemudian langsung berubah karena marah.
Melisa yang sudah kembali ke ruang tengah bersama anak-anaknya pun kini mulai memerintahkan semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Besok kan libur mah, rengek si bungsu di tengah tangga. Kakak belum ngantuk tahu, sambung si sulung dengan berdecak pinggang. Cahaya langsung merenggut masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Melisa yang masih berdiri di depan kamar kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu masuk. Melihat putri cantiknya merajuk, tentu ia pun langsung menyusulnya. Besok kita ke rumahnya Oma ya. Tadi Anti Mira telepon katanya kangen adik, rayu Melisa kepada Cahaya yang sudah menenggelamkan wajahnya di balik bantal. Beneran? Ucapnya dengan suara tidak jelas. Iya, mungkin mau kasih adek boneka Barbie-nya lagi. Oke, adek bobo sekarang, biar besok dapat boneka Barbie baru dari Anti, soraknya sambil bertepuk tangan kecil. Ya udah, baca doa dulu sebelum tidur ya. Mama temenin, ucapnya lagi sambil menarik selimut bergambar stroberi. Dia pun ikut masuk meringsek memeluk putri bungsu kesayangannya. Tidak butuh waktu lama, hanya 15 menit Cahaya sudah terlelap terbuai mimpi. Melisa mencium wajah polos cantik itu, penuh kasih sayang. Ada cairan bening di ujung matanya, mengingat jantung buah hatinya belum bisa normal, seperti anak-anak lainnya. Adek janji harus sembuh ya, mama sayang adek, ucapnya lirih sebelum akhirnya keluar dari kamar. Setelah menutup pintu kamar Cahaya, langkahnya kembali ke kamar dua anak laki-lakinya. Dibukanya pintu dengan pelan sampai tidak terdengar suara apapun. Udah pada tidur juga, katanya belum ngantuk. Gumam Melisa mencium kening dan kedua pipi air, anak jagoannya yang selalu memberi warna dalam hari-harinya. Mama sayang kakak, pindah ke ranjang sebelah. Ada bumi yang sama terlelapnya dengan memeluk guling kesayangannya. Wajah tampan yang jarang sekali berbicara itu kini sudah mendengkur halus. Gantengnya mama, mimpi indah ya sayang. 3 kecupan mendarat sempurna di wajah anak keduanya. Bang, udah tidur? Panggil Melisa sambil mengetuk pintu kamar anak angkatnya yang terletak paling ujung apartemen. Belum bun? Sautnya dari dalam, ceklek. Langit membuka pintu, wajah yang tidak kalah tampan dari kedua putranya, dengan tinggi badan yang hampir sama dengannya saat ini. Adek, udah tidur semua? Tanya Langit sambil menutup pintu saat Melisa sudah masuk ke dalam kamarnya. Sudah, abang kenapa belum tidur? Tanya Melisa yang kini duduk di sisi ranjang, berukuran sedang. Lagi buatin gambar buat adek, besok tinggal diwarnai, jawabnya, lalu menunjukkan sebuah kertas bergambar istana yang begitu megah. Abang udah besar mau jadi apa? Melisa bertanya dengan mata masih fokus pada kertas di tangannya. Rasa kagum menyeruak begitu saja melihat betapa rapinya hasil karya anak angkatnya itu. Kakak pengen jadi arsitek bun, jawabnya malu-malu. Pantes, gambarnya keren semua. Bunda doain, semoga kamu bisa ya. Belajar yang rajin, oke? Pesannya sambil mengelus kepala Langit yang duduk di sebelahnya. Iya bun, abang enggak akan kecewain Bunda, juga om yang sudah biayain sekolah abang yang mahal banget. Ucapnya lirih lalu berhambur memeluk Melisa. Ceklek. Ra, ya ampun Ra, kamu selingkuh lagi? Teriakan Reza di ambang pintu mengalihkan perhatian Melisa yang sedang mengusap punggung Langit dengan penuh kasih sayang. Aku tungguin di kamar malah peluk-pelukan, udah kayak drama Teletubbies aja. Sungutnya kesal sambil meraih tangan Melisa agar berdiri. Setelah itu, dia peluk dengan erat. Ini punya om, paham? Ocehnya dengan kepala berada bahu istrinya. Langit tertawa pelan melihat kelakuan pria dewasa di hadapan itu. Rasa cemburu Reza kepada
Kepadanya memang di luar nalar manusia normal, tapi sejatinya memang bocah 9 tahun itu selalu menjadi saingan terberatnya selama 7 tahun ini. Perhatian Melisa kini sudah terpecah, belah, dan tercecer di mana-mana. Itulah yang kadang membuat pria yang kini berusia 36 tahun itu sering uring-uringan setiap malam. "Ayo tidur," ajaknya setelah mengurai pelukannya. Saut Melisa malas. "Jawab gak? Atau aku cium depan abang," ancamnya dengan tangan menangkup wajah Humairanya. Iya, ayo tidur," jawab Melisa dengan kesal. Langit yang sudah bersiap membuang muka akhirnya tergagah. "Langsung tidur ya bang, besok kita ke rumah opa," kata Melisa mengusap pipi langit. "Iya bun." Reza berjalan keluar kamar sambil memeluk tubuh istrinya dari belakang, membuat Melisa harus berkali-kali menyikut perut suaminya itu karena sulitnya berjalan. "Awas mas," dengusnya kesal yang terus minta dilepaskan. "Bruk." Reza mendorong istrinya ke sisi ranjang dengan posisi duduk. Melisa yang terkejut hanya diam menatap suaminya yang berdecak pinggang. "Mas Reza mau apa?" tanya Melisa. Reza membuang napasnya kasar, kemudian ikut duduk di sisi istrinya. "Sakit," ucapnya dengan wajah menyedihkan saat dia meraih tangan Melisa untuk menyentuh dadanya. "Kenapa?" tanya Melisa bingung. "Ini kamu disentuh abang lagi. Reza menunjuk gundukan daging kenyal milik istrinya yang menjadi favorit jika sedang piknik. "Aku cuma peluk abang, gak ngapa-ngapain," jelas Melisa. Dia tahu kini suaminya sedang merajuk tidak jelas. "Aku tuh lagi ngambek, lagi marah, bukannya dirayu, malah sekalian pelukan sama abang," ojeknya sambil mengusap tengkuk Melisa sampai bulu halus wanita itu meremang menahan geli. Mas Reza ngambekin apa? Dia tahu, namun memilih pura-pura tidak tahu. Abis ngobrol sama si Duren, lanjut pelukan sama si Brondong. "Kamu pikir aku gak punya hati?" Mas Reza gak jelas. "Udah aku mau tidur." Aku belum selesai bicara, Ra," keluh Reza saat Melisa sudah meringsek ke tengah kasur, menarik selimutnya sampai sebatas leher. "Ngomong aja sana sama tembok, aku malas dengar," gumamnya pelan dengan mata yang sudah terpejam. Reza yang melihat sikap acuh istrinya semakin frustasi, mengacak-acak rambutnya sendiri untuk meluapkan rasa kesalnya. "Ra, aku gak peluk kamu ya," ancamnya. "Ra, mau aku peluk enggak?" "Enggak, gerah." "Ya ampun, kamu jahat hari ini, Ra." Melisa tidak lagi menjawab. Hari ini dia rasa cukup sangat melelahkan, ditambah drama kecemburuan suaminya yang membuat dia merasakan sakit di kepalanya, antara kesal dan juga gemas. "Tapi aku pengen peluk, Ra. Tapi aku juga lagi kesel," umpatnya yang sudah ikut berbaring di sisi Melisa. Lama dia menatap wajah cantik alami istrinya itu. Pipi putih mulus yang selalu banjir air mata saat ketiga anaknya sakit atau terluka. Bibir ranum merah yang selalu menggoda untuk dinikmati. Mata lentik yang meneduhkan hatinya saat dia merasa kacau. Pelan-pelan Reza pun meringsek, mendekati tubuh langsing istrinya. Direngkuhnya bahu putih mulus itu dalam dekapannya. "Hal yang paling aku takuti selama ini, jika suatu hari nanti, bukan lagi aku tujuan akhirmu, Ra. Dan bukan aku juga tempat kamu bersandar mencurahkan apa yang kamu rasakan. Aku takut matamu bukan lagi ada aku." Reza bergumam dalam hati. Dengan pikiran melayang jauh sampai tidak terasa, dia pun akhirnya ikut terlelap